Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dewi Aulia, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya seorang guru bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Paleko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi teks puisi menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, coba ketua kelasnya siapkan dulu temannya. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, silakan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap hingga ke alam yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah ada temannya yang hari ini tidak hadir? Semua. Semua, alhamdulillah. Pekan lalu materi kita tentang puisi. Apakah masih ada yang mengingat pengertian dari puisi? Masih ada yang mengingat pengertian dari puisi? Ya, Serli. Saya, Bu. Ya, silakan. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan ekspresi untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Puisi dapat berupa karya tulis yang menggunakan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan gambar, emosi, dan makna yang mendalam. Oke, alhamdulillah. Jadi materi pekan lalu masih diingat ya pengertian tentang puisi. Ya, jadi puisi ini adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan ekspresif. Oke. Terus materi yang pekan lalu yang kedua, ada yang masih ingat mengenai unsur puisi? Apa saja itu unsur-unsur puisi?
Yang kedua, mampu menentukan diksi yang sesuai dengan tema penulisan puisi secara tepat. Yang ketiga, mampu menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi itu materinya. Hari ini sudah terbagi kelompoknya ya. Jadi di sini adalah kelompok 1. Di sini kelompok 2 dan di sini kelompok 3. Jadi sudah terbagi masing-masing kelompoknya. Model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran cooperative learning, yaitu siswa dibentuk kelompok dengan beranggotakan 5 sampai 6 orang. Masing-masing siswa bertanggung jawab dengan kelompoknya dengan materi teks puisi. Ya, jadi semua siswa harus berpartisipasi aktif dalam bekerja sama di kelompoknya, ya. Baik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana jenis puisi dan apa saja jenis puisi dan teknik menulis puisi. Karena sebentar kita akan menulis puisi dan membacakan puisi. Oke, boleh diperhatikan ya. Yang pertama itu jenis puisi. Jadi puisi ini terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu puisi lama dan puisi baru. Betul. Puisi lama juga dikenal sebagai puisi klasik. Masih terikat pada aturan tertentu seperti sajak, rima, dan jumlah baris. Itu kalau puisi lama ya. Sedangkan puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas. Itu perbedaannya. Dan tidak terikat pada aturan-aturan. Jadi contohnya ya, puisi lama contohnya pantun, gurindam, itu termasuk puisi lama ya, mantra, barmina, seloka. Sedangkan kalau puisi baru atau puisi modern itu masuk ke naratif, deskriptif, dan kontemporer. Itu mengenai jenis-jenis puisi. Ya. Lanjut ya. Teknik menulis puisi. Nah, ini yang paling penting ya, teknik menulis puisi. Yang pertama, ada yang tahu teknik menulis puisi yang pertama? Ya, apa nak? Teknik menulis puisi yang pertama apa nak? Oke, betul sekali. Boleh diberikan. Pertama kali teknik menulis puisi adalah menentukan tema dan judul. Itu yang pertama ya. Di sini Ibu sudah berikan tema. Boleh diperhatikan ya. Tema untuk kelompok 1 adalah ayah dan ibu. Ya. Kelompok 2 temanya adalah kelompok 3 adalah oke, jadi sebentar masing-masing kelompok berpartisipasi ya membuat menulis puisi ya. Dan setiap kelompok perwakilan 1 orang untuk membacakan puisinya. Paham? Teknik menulis puisi yang kedua adalah menentukan kata kunci. Ya. Di sini identifikasi kata kunci yang akan menjadi fokus dalam puisi. Teknik menulis puisi yang ketiga apa lagi nak? Sampai entah? Ya, oke. Pemilihan diksi.
pemilihan diksi, ya. Baik. Sampai sini sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Ya, kenapa Mira? Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan diksi? Baik. Pertanyaannya Amira, apa yang dimaksud dengan diksi? Jadi, pemilihan diksi ini adalah teknik menulis puisi. Jadi didengarkan baik-baik ya, bahwa diksi di sini adalah pilihan kata-kata yang tepat dalam membuat puisi atau dalam menulis puisi. Jadi diksi di sini, diksi yang baik akan memperkaya puisi dan membuatnya lebih menarik. Ya, jadi pertanyaan Amira tadi, apa yang dimaksud dengan diksi? Diksi ini adalah pilihan kata-kata dalam penulisan puisi. Oke, baik. Sampai sini masih ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti kita lanjut ya. Teknik yang keempat adalah gunakan gaya bahasa. Ya, gunakan gaya bahasa. Manfaatkan berbagai gaya bahasa yang baik, ya. Itu. Yang kelima, gunakan rima, ya. Bait harus juga diperhatikan, susunan lari-lari menjadi bait-bait yang saling berkaitan. Selanjutnya dikoreksi, ya. Jadi sebelum dipublikasikan puisinya atau sebelum dibacakan, harus dikoreksi kata-katanya, apakah sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Ya, lanjut lagi ya. Terakhir ada latih diri, ya, untuk mendapatkan puisi yang indah, puisi yang bagus, harus sering melatih diri. Ya. Sampai sini masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Kalau begitu, silakan kalian untuk membuat puisi tiap kelompok dengan ini ya, yang sudah diberikan oleh Ibu Guru temanya. Nah, sebelumnya itu ada penilaian puisi. Jadi sebelum kalian setelah kalian membacakan puisi, ada penilaian tiap kelompok. Ya, kelompok 1 menilai puisi kelompok 2 dan kelompok 2 menilai puisi kelompok 1 dan 3. baik, kelompok 3 menilai puisi sudah mengerti ya? Oke. Ya, harus semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi penilaian puisi yang dinilai ada 4. Apa saja itu Bu yang dinilai? Yang pertama, kesesuaian tema. Apakah temanya sesuai yang diberikan oleh Ibu Guru atau tidak? Ya. Kedua, penghayatan atau penjiwaan. Ketiga, ekspresinya saat berpuisi. Dan keempat adalah vokal ya. Bagaimana vokalnya saat membacakan puisi dari hasil karya kelompoknya masing-masing. Ya. Lanjut ya. Penilaian ini ada 4. Maksudnya sampai poin 4. Penilaian 4 adalah angka 4 penilaian yang tertinggi. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang mendapat nilai kurangnya, karena kalian semua hebat, kalian semua cerdas, insya Allah bisa untuk menulis puisi, ya. Oke. Jadi total keseluruhan nilainya kalau semua poinnya 4 kali 4 adalah 16. Jadi 16 poin itu nanti di jumlah skornya, contohnya 16, nanti dikalikan 100 lalu dibagi dengan skor maksimalnya 16 ya. Sampai sini paham? Oke.
puisi. Ya, didengarkan ya. Puisi ini ibu buat ya dengan judul Nasihat Kejujuran. Selamat pagi dunia. Perjalanan panjang itu akhirnya mengantarkanku pada hari ini. Hidup lebih damai ketika selalu berbuat ikhlas dengan baik. Saat kau berkata jujur, dunia akan menguji. Kecewakanlah aku dengan kejujuranmu, namun jangan bahagiakan aku dengan kebohongan. Sebab kejujuran akan menuntun kita pada kebaikan. Kebaikan akan menuntun kita pada keselamatan. Kenapa kejujuran begitu mahal? Tidak lagi saling percaya, yang ada hanya benci dan curiga. Padahal kejujuran hanya satu kata, tapi tidak semua insan dapat melakukannya. Betapa pentingnya kejujuran. Wahai engkau yang suka berkata jujur, akan mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kau adalah hal yang indah. Kau adalah hal yang hebat. Jujurlah kamu seperti Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat. Ujian begitu indah bila berserah dalam keikhlasan. Ikhlas selalu mendamaikan hati. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa. Jadilah seperti kopi, walau pahit namun memberikan ketenangan. Walau manis seperti gula, namun berujung kebohongan. Ya, boleh tepuk tangan dulu ya. Jadi itu tadi contoh membaca puisi. Harus diperhatikan penghayatannya, ekspresinya, dan vokalnya. Ada yang tahu makna puisi yang ibu bacakan tadi tentang apa? Iya, tentang kejujuran. Ya, jadi puisi yang ibu bacakan ini mengangkat nilai tentang kejujuran dalam kehidupan. Ya, meskipun jujur itu menyakitkan atau mengecewakan, namun lebih baik daripada kebohongan. Jadi temanya tentang kejujuran dan keikhlasan. Baik. Bagaimana puisinya sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, tiap kelompok membaca perwakilan
cinta, membimbingku dengan penuh kesabaran, agar menjadi pribadi yang baik dan berhak terima kasih ayah dan ibu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, ayo kelompok 2. Harus memperhatikan tema ya. Ya, kelompok yang lain perhatikan temannya karena sebentar ada penilaian, ya. Ya, oke, kelompok 2. Sekolahku begitu nyaman dan tenang aku memandangnya, karena bersih dan indah menyebarkan udara yang segar. Pagi hari ini sinar matahari bagaikan surya bersinar dengan terang. Kicauan burung terdengar merdu di sekolahku tempat menuntut ilmu. Bersama teman aku belajar, guru-guru yang baik dan sabar mengajar dan mendidikku dengan penuh kasih sayang. Ucapkan terima kasih padamu. Sekolahku tempatku menimba ilmu. Di sini aku belajar, guru-guruku sabar dan bijak membimbingku menuju kesuksesan. Sekolahku, aku bangga teman-temanku yang baik dan sopan. Bersama kita belajar dan bermain, membuat kenangan yang indah. Sekolahku, tempatku bermimpi di bawah langit yang cerah, gedung yang bersih dan nyaman penuh dengan buku dan pengetahuan. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi kelompok 1 tadi sudah membacakan tulisnya tentang ayah dan ibu. Kelompok 2 tentang sekolah. Terakhir kelompok 3 ya. Kita persilahkan kelompok 3 dengan tema guruku ya. Ya, diperhatikan ya temannya. Wahai guruku, engkau barita ilmu. Dengan sabar engkau mengajariku menjadi pribadi yang cerdas dan berani. Aku berterima kasih atas segala yang engkau berikan. Aku menghormatimu, akan selalu kuingat dialah guruku, guru yang memberi ilmu dan kasih sayang. Mengajar dan mendidikku dengan cinta, kadang aku membuatmu kesal. Engkau tetap bersabar, engkau memberi secerca harapan. Memandu dalam kegelapan, sepenuh hati memberi ilmu. Terima kasih guruku, tanpa jerat kau mengajariku. Oke. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah menampilkan puisinya ya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian puisi ya. Jadi Ibu beri waktu, silahkan diberikan penilaian ya. Kelompok 1 menilai puisi kelompok 2 dan 3, kelompok 2 menilai puisi kelompok 1 dan 3, dan terakhir kelompok 3 menilai puisi kelompok 1 dan 2 dengan memperhatikan 4 ya. Pertama, kesesuaian tema yang diberikan. Kalau sesuai kasih poin 4, poin tertinggi ya. Kedua, penghayatan atau penghayatan atau penjiwaan bagaimana. Ketiga, ekspresi saat membacakan puisi, dan yang terakhir adalah vokal. Betul ya, silakan ditulis dulu ya. Ya, baik. Apakah sudah selesai penilaiannya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3?
Penilaian kelompok 2. Sesuaian tema yang diberikan. Tema sudah sesuai dan dapat mengungkapkan perasaan dan pengetahuan tentang sekolah. Ya, nilai ya tema ya. Diperkeras suaranya. Hayatan atau penjiwaan. Penulis mampu menyampaikan isi-isi dengan baik. Terlihat dari tujuan yang menyampaikan dan irama yang Oke. Ketiga. ekspresi yang ditampilkan baik melalui mimik menulis mengekspresikan emosi yang ingin disampaikan. Ya, oke. Vokal
Ya. 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 Oke. Ekspresinya. Total nilai untuk kelompok 1. Oke, 88. Terakhir untuk kelompok 2 dengan judul puisi Sekolahku. Kesesuaian temanya bagaimana? Ya, diperjelas kolomnya. Puisi sangat sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu level sekolah. Ya. Penglihatan dan penjiwaan dia dapat mengumpulkan perasaan dan penglihatan yang mendalam dan bangga kita pada sebuah nilainya apa? Oke. Lanjut. Ekspresi. Namun ada beberapa bagian tak perlu diperbaiki. Nilainya dia. Ya. Intonasi. Vokalnya. Intonasi sudah bagus, vokal yang jelas dan dapat didengar. Nilainya 3. Total nilai untuk kelompok 2. 100. 100. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi alhamdulillah kalian semua sudah bisa membuat puisi serta melakukan penilaian puisi. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi Ibu dengarkan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah bagus ya kriteria penilaian secara umumnya. Luar biasa ya, kalian hebat. Mulai dari kesesuaian tema yang diberikan, penghayatan, ekspresi, dan vokal. Ya. Jadi Ibu harap kedepannya kalian harus lebih bagus lagi ya. Hari ini sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi ke depannya dalam menulis puisi dan membaca puisi atau menampilkan puisi. Jadi kalian sudah hebat ini karena sudah mampu menciptakan puisi ya. Sebelumnya apakah ada di antara kalian yang sudah pernah menulis puisi? Siapa di sini yang pernah galau? Coba angkat tangan. Oke, Selin, enggak apa-apa ya. Jadi misalnya kalau lagi galau atau lagi bahagia ya, lagi semangat-semangatnya, tuangkanlah perasaan itu ya dalam bentuk puisi. Begitu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu sama kalian ya, mengenai apa yang Ibu jelaskan tadi, yang Ibu sampaikan. Apakah kalian masih ingat teknik penulisan puisi? Apa saja teknik penulisan puisi? Pertama, menentukan tema dan judul. Kedua, kata kunci. 3, pemilihan diksi. Ini tadi sudah tahu ya. 4, 5, 6,
meningkat. Ya. Baik, pekan depan kita bertemu lagi ya di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini cukup ya. Kurang dan lebihnya mohon